Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Wali Kota Depok Kiai Haji Dr. Muhammad Idris matta'anallahu bituli hayatih, juga Wakil Wali Kota Depok Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono matta'anallahu bituli hayatih, juga Ketua DPRD Kota Depok Bapak Yusuf Saputra, Sekda Kota Depok Bapak Haji Sufyan Suri. Tak lupa juga ayahanda kami, atasan kami di MUI, Ketua Umum MUI Kota Depok Bapak Kiai Dr. Dimyati Badruz Zaman, juga seluruh undangan dari Forkopimda, TNI, Polri, Bapak Camat, Bapak Lurah, dari Basnas juga, dan seluruh aparat pemerintahan Kota Depok, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa agar majelis Isra Mi'raj kita pagi ini menjadi masjid, menjadi majelis yang barakah, menjadi majelis terkabulnya doa-doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama kita berdoa bermunajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keberkahan majelis ini Allah berikan rahmat ampunan kepada kita, juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Allah limpah curahkan rahmat dan ampunan kepada mereka. Kita duduk di majlis ini terbayang oleh kita wajah bapak ibu kita, betul. Apalagi yang sudah berpulang ke rahmatullah, mereka tinggal mengharapkan doa dan curahan munajat dari kita sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi majlis Isra Mi'raj ini memberikan keberkahan buat kita semua, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah azza wa jalla. Hadirin hadirat, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah, dan kita selalu diberikan berada dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mendapatkan husnul khatimah. Boleh nggak? Ya. Pagi-pagi yang enak minum kopi. Minum kopi sambil duduk ngedeprok. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sepulangnya dari sini tahu-tahu dapat rezeki nomplok. Pemandangan ini aminnya bercewa ya Allah, aminnya semangat banget ya. Mudah-mudahan betul-betul dikabul sama Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, buat kita peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang selalu kita peringati tiap tahun, betul? Tapi kita nggak pernah bosan, betul nggak? Kita nggak pernah, ya istilahnya nggak demen sama peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena ini merupakan pelajaran langsung yang berhubungan dengan
keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu. Karena itu dalam ceramah yang saya sampaikan ini insya Allah banyak hikmah yang bisa kita jadikan sebagai pegangan buat kita semua. Saya nggak akan kemana-mana. Materi ceramah saya tetap saya ambil dari surat Al-Isra ayat 1 yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. Itu saja, kalau dibahas satu-satu insya Allah cukup panjang. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita awali pelajaran kita ini dengan membahas kalimat pertama pada surat Al-Isra. Kalimat pertamanya apa? Subhana. Subhana. Ya, satu kalimat saja. Ya, yang kemudian ini disebut dengan kalimatut tasbih. Kalimatut tasbih. Ya, ini masya Allah ini. Ya, kita kadang-kadang kalau kita renungkan Allah kasih kita zikir yang lembut, zikir yang enak disebut, betul? Zikir yang enak dibaca, di antaranya adalah kalimatut tasbih. Coba Bapak Ibu renungkan, mungkin ini jarang terlintas dalam pikiran kita ya. Kalau kita sebut subhanallah, ya, itu saja bawaannya sudah lembut. Ada orang subhanallah, nggak ada kan? Tapi subhanallah, Allah pilihkan huruf-huruf yang mencerminkan kelembutan. Huruf sin kecil lembut, betul? Ya, huruf H kecil dipanjangin juga lembut. Jadi subhanallah. Oleh karena itu dalam hadis kalimat tasbih ini jangan kita remehkan, jangan kita anggap kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang dia ringan dalam ucapan, tapi sakilatani fil mizan, tapi dia berat dalam timbangan. Terlebih lagi kata Nabi, habibatani ilar rahman. Dia yang paling, kalimat itu paling disukai sama Allah yang Maha Rahman. Cuma dua. Ya, kata Nabi, kalimatnya itu dua kalimat, maksudnya subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kita zikir tasbih begitu diulang-ulang gampang nggak? Gampang nggak? Ringan nggak? Ringan. Sesuai kata Nabi tadi kan? Ya, ringan zikirnya, tapi berat timbangan amal kebaikan. Masya Allah. Ya, cukup. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Atau ringkasnya juga diulang-ulang, yang diperbanyak sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan kalimat tasbih subhana? Ini merupakan satu peringatan dari Allah tentang kudrah dan iradahnya, tentang keagungannya, tentang kehebatannya. Maha suci Allah dari tidak kemampuannya untuk menunjukkan keagungannya. Maha suci Allah kalau dikatakan tidak mampu untuk menunjukkan kehebatannya, maka itulah yang dimaksud insya Allah dari awal kalimatut tasbih dalam ayat Isra Mi'raj. Allah mampu untuk melakukan apa saja sesuai dengan kudrah dan iradahnya. Itulah kira-kira inti dari diawalinya dengan kalimat tasbih subhana. Dan kalimat tasbih ini kalau dalam Al-Quran itu memang selalu seringkali banyak dikaitkan dengan
keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan ciptaannya selalu dikaitkan dengan kalimat tasbih. Beberapa ayat Quran misalnya kita sebut sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya kan? Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Dialah Allah yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Kalau kita lihat diri kita ini semua, Bu ya, Bapak ya, organ kita rapi semua, indah semua, serasi, betul kan? Maka itulah jawabannya adalah subhan. Apa yang Allah ciptakan ini gak sia-sia, gak ada yang gagal hasilnya. Lagi-lagi ayat Quran mengingatkan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Betul enggak? Ya Tuhan kami, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Banyak ayat tasbih semua. Ya. Bahkan ayat Quran ada yang mengatakan bahwa langit, bumi, semua yang ada, makhluk-makhluk di antara keduanya, semuanya ternyata seluruhnya bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Langit bertasbih, bumi bertasbih, burung-burung bertasbih, pohon bertasbih, rumput bertasbih. Betul? Semua bertasbih. Ya, tetapi buat kita harus kita yakini semuanya bertasbih. Cuma kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Ya Allah, ya. Semuanya tasbih. Oleh karena itu, semua yang kaitan dengan kuasa Allah tasbih. Mengapa kalau kita naik kendaraan atau kita yang paling terasa naik pesawat lah ya kan, kalau baca doa safar yang panjangan dikit kan ada tasbihnya dengan ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, apa doa safar dengan tasbih? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menundukkan semua ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah naik pesawat ya itu bisa ngerasain kan? Kita kalau naik pesawat udah banyak-banyak doa aja dah, betul? Tawakal tingkat tinggi, betul? Ya, saya sering kali-kali naik pesawat tuh kagak pernah tuh kagak baca doa. Ya, selalu harus baca. Nah, apalagi kita naik pesawat di atas udara. Kalau naik mobil, kira-kira mobilnya lagi berebet-berebet mesinnya bisa minggir nggak? Kalau pesawat minggir kemana? Ya Allah ya Rabb, disitulah kerasannya kita bertasbih kepada Allah Subhanalladzi sakhkhara lana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat tasbih ini kalimat yang indah. Kalau ada keluarga biasa bertasbih adalah jadi keluarga tasbih. Amin. Bapak Ibu juga bisa ini jadi keluarga tasbih ini. Ya. Kalau di rumah ya kita orang laki bisa lihat bini kita rapi dandannya, ya. Terus kita bilang apa? Subhanallah, neng boto amat ya. Boleh sama bini mah itu halal, betul. Ya. Yang kagak boleh sama bini orang. Ya, walaupun pakai kalimat tasbih kagak. Ya, betul. Nah, bini juga begitu. Ya, kakinya pulang dari musola. Habis sholat jamaah, ucap dah Bu, Subhanallah, ya, laki ayah soleh amat ya, nah, gitu. Bagus tak? Ada anaknya datang, ucap apa? Subhanallah, ini anak cakep amat ini, anak siapa ini ya? Lah anak kita bang. Salah ucap tuh ya, sini bilang anak siapa baik gitu kan? Jadi saya lagi. Ini pelajaran yang Masya Allah Isra Mi'raj ini Masya Allah mengingatkan kita awal saja sudah diingatkan dengan tas. Kemudian yang kedua ya kita diingatkan dengan kemahakuasaan Allah Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Ya. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu.
Jadi yang disebut fiilnya, isim fa'ilnya kembali kepada Allah Subhanahu. Allah yang memperjalankan. Ya, istilahnya kalau kita bilang Nabi Muhammad tinggal duduk manis, malaikat Jibril sudah datang bawain kendaraan buruk, betul? Ya, jadi kalau sudah Allah yang memperjalankan, buat kita mah gampang. Kita kan pada sering baca surat Yasin, betul? Kita pakai dah ujungnya dah buat meyakini Isra Mi'raj. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Udah. Sesungguhnya urusan Allah kalau menghendaki sesuatu apaan kek, ya. Tadi Pak Wali menyebut ini perjalanan supranatural, suprarasional, apaan kek begitu? Ya, Allah cukup mengatakan kun. Jadi maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang Alladzi Asra, Allah yang memperjalankan. Di sini ada perbedaan ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa kagak disediain buruk sama Allah? Kenapa kagak disiapin buruk sama Allah? Ya, kalau yang jauh jaraknya saja Allah, ya, siapin itu kendaraan buruk buat Nabi. Kok yang pendek perjalanannya dari Mekah ke Madinah kagak disiapin? Masya Allah. Ya, kan kadang-kadang itu bisa tuh mungkin, ya, kita kritis bertanya begitu. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehendaknya tidak bisa dibatasin sama apapun, ya. Tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau Isra Mi'raj itu semua dari Allah, ya. Karena ini perjalanan yang sangat panjang dan jauh, horizontal dan vertikal, dari Mekah ke Syam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke 7 lapis, jauh. Nggak ada yang mampu mengikuti perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini perjalanan mukjizat. Bisa dilakukan oleh siapa. Tapi kalau perjalanan hijrah Nabi, ini kenapa nggak difasilitasi oleh Allah kendaraan buruk, supaya perjalanan hijrah memang bisa jadi contoh pelajaran dan bisa diikuti oleh kita, insya Allah. Kira-kira itu intinya. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, kalau Isra Mi'raj itu perjalanan keimanan sudah, tapi kalau hijrah menjadi pelajaran buat kita karena Nabi yang mencontohkan, ya. Di situ ada bagaimana Nabi mempersiapkan perjalanan. Kalau bahasa kerennya ada strategic of plan atau planning strategiknya, rencana strategisnya, ya, kemana dulu, kemudian transit di mana dulu, jalan lagi kemana dulu. Semua bisa dicontoh, semua bisa dilihat. Itulah bedanya antara hijrah dan Isra. Adapun Isra Mi'raj ini semuanya betul-betul murni diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak disangka-sangka oleh Nabi sekalipun. Kalau beliau diberikan paket hadiah Isra Mi'raj. Tadi Pak Wali Kota sudah menyebutkan tentang latar belakang Nabi, ya, dengan segala penderitaan, kesusahan, beliau berdakwah, berjuang, tapi beliau sabar, beliau istiqomah. Allah kasih hadiah, hadiahnya adalah Isra. Tadi disebutkan sudah, ya, embargo 3 tahun, embargo, blokade, ya, diboikot. Nabi 3 tahun, sampai kelaparan semua keluarganya. Setelah itu meninggal pamannya, meninggal lagi istrinya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah ini disebut dengan Taraqubul Ahzan, ya. Jadi rasa sedih yang bertubi-tubi menimpa Rasul Shallallahu Alaihi. Karena itu kemudian Rasul dikasih oleh-oleh, ya, paket perjalanan yang luar biasa tidak pernah diberikan kepada yang lain. Itulah Isra. Oleh karena itu buat kita mah yang penting pokoknya kita yakin, kita beriman bahwa Isra Mi'raj itu memang betul-betul ada, betul-betul terjadi, apalagi ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Udah gitu aja. Gak usah dibayang-bayangin gimana caranya, gimana tekniknya begitu.
Ya, apalagi kalau kita mau cari-cari hubungan masuk akalnya gampang. Kan Nabi Isra Mi'raj bareng sama malaikat Jibril, betul? Nabi Isra Mi'raj digandeng sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril dibuat dari apa? Cahaya. Cahaya itu kita tahu sendiri kecepatannya sangat luar biasa. Udah gitu aja lah. Nabi dibawa ya oleh malaikat. Jadi buat kita sekali lagi memang Isra Mi'raj ini ujian keimanan, ujian akidah, ujian keyakinan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian yang berikutnya Allah sebutkan dalam ayat itu bi'abdihi, dengan hambanya. Tidak Allah sebutkan bi rasulihi, dengan utusannya, tapi langsung bi'abdihi, dengan hambanya. Allah nggak sebut juga namanya. Ternyata sebutan abdul ini sebutan yang sungguh sangat mulia dan bernilai paling tinggi, apalagi kalau yang menyebutnya adalah Allah. Jadi Allah sendiri yang menyebut, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bahkan baginda Nabi pun juga beliau senang kalau disebut dirinya abduhu wa rasuluh, ya, bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Begitu kan beliau kan? Ketika Aisyah melihat Nabi sholat sampai bengkak-bengkak, ya, kalau Nabi kakinya bengkak-bengkak banyak sholat, Bu. Kalau kita bengkak-bengkak banyak apaan? Banyak makan kuping, sakurat, ya. Yang lain, Nabi kakinya bengkak-bengkak banyak sholat, benar. Ya. Kata Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa kau masih sholat kayak begini? Padahal kau sudah diampuni dosa-dosa yang dahulu maupun yang akan datang. Apa jawab Nabi? Nabi cuma bilang kepada Aisyah, afalah akuna abdan syakur. Ya, wahai Aisyah, ya, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi saja dia sebut dirinya adalah abdan syakur, hamba yang ini Bang, Masya Allah. Kalau kita perhatikan semua ayat hadis, kalau sudah ada disebut, ya, abdun atau ibadun, itu panggilan yang sangat khusus, spesial. Bentar lagi kita nyampe bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, amin. Ya, ada ayat dalam ayat-ayat Ramadan itu spesial juga, Allah sebut kita hamba-hambanya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila meminta kepada engkau, bertanya kepada engkau, ya Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Nah, kan disebut lagi ibadah. Oleh karena itu pokoknya apa saja kalau disebut abdul, hadis, ayat Quran, itu menunjukkan tentang sebutan yang spesial. Ada satu hadis sahih. Satu hadis sahih lagi disebut abdul ini, ya. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan", apabila Allah, ya, menghendaki kepada salah seorang hambanya itu kebaikan, boleh nih kita apa namanya dengerin lempengan ini nih. Apabila Allah menghendaki kepada salah seorang hambanya kebaikan, kata Nabi, istakmalahu, maka Allah angkat dia jadi pegawainya. Ya, ini pada pegawai Pemkot Depok kan diangkat ya. Ya, istakmalahu ini ada di hadis. Allah akan jadikan dia pegawainya. Allah akan pekerjakan dia. Gitu kira-kira juga terjemahannya. Lalu sahabat tanya, karena ini ilmu nih, ya. Sahabat tuh semangat bertanya, kalau udah Rasul bersabda tuh semangat kata sahabat, wa kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah. Ya, bagaimana maksudnya Allah mempekerjakan dia ya Rasul? Bagaimana maksudnya Allah mengangkat dia jadi pegawainya, jadi pekerjaannya ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, yuwaffiqhu li amalin khairin qabla al-maut. Ya Allah, ya. Allah akan bimbing dia,
Allah akan beri taufik pada dia, Allah akan tunjukkan dan arahkan dia selalu kepada amal soleh sebelum kematiannya. Ya Allah, ya. Makanya tanda-tanda orang husnul khotimah insya Allah dia tidak jauh dari menjelang kematiannya dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah, amin. Saya punya rekan teman ini pernah diundang juga kemarin ya, almarhum almarhum Kiai Haji Ahmad Syafrani. Ini masya Allah, ya, tak berpulang ke rahmatullah dengan mendadak. Ya, padahal sebelumnya rangkaian kerjaannya masya Allah. Ya, beliau senang rekaman itu yang pendek-pendek tuh sampai dalam keadaan sakit masih diinfus masih rekaman. Ya, sebelumnya pernah umroh juga, belum lama dari umroh pulang masih banyak agenda, kegiatan pengajian dan segala macam. Allah kasih. Ya, kematian yang cepat, pada isya tentunya sudah sholat isya. Jadi itulah hadis tadi itu sebetulnya. Makanya hendaknya kita merawat semua amal kebaikan yang biasa kita kerjakan, biasa ngaji, biasa sholat, biasa zikir, biasa kumpul majelis ilmu, betul. Supaya akhir amalan kita agak jauh-jauh dari amal. Ya, sebab ada orang yang meninggalnya bukan lagi dalam keadaan amal soleh, betul bu? Di YouTube banyak banget itu, ya, lagi enak-enakan joget nyawer, tahu-tahu jengkang di situ, ya. Ya. Ada yang karena mabuk dulu minum obat dulu, tahu-tahu, ya, kejar juga di situ, ya Allah, ya Allah. Nah, buat kita, tidak aja kita meneladani Rasul supaya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu. Baik, yang keempat, lailan, malam. Selama kan ya? Malam. Jadi disebutkan lailan itu malamnya sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran memilih kata lailan, enggak lailatan? Jadi kan waktu yang sedikit malam, Nabi berangkat tengah malam sebelum subuh udah sampai, kan gitu. Ya, sebab kalau disebut dengan lailatan itu hampir satu malam penuh. Ya, makanya di bulan Ramadan nanti ada Lailatul Qadar. Lama adraka ma Lailatul. Dan Lailatul Qadar itu biasanya dihitungnya apa? Dari habis maghrib sampai sebelum fajar. Salamun hiya hatta matla'il. Itu namanya satu malam penuh. Makanya Nabi nggak sampai semalam, coba perjalanan jauh begitu, tahu-tahu sebelum fajar udah balik lagi ke Mekah. Heboh lah penduduk Mekah ramai semua. Ini katanya Muhammad cerita habis perjalanan panjang jauh, tapi begitu tengah malam sebelum subuh udah balik. Nah, ya coba datang Abu Jahal tadi tersebut, yang lain-lain tuh konco-konconya tuh kaum musyrikin Quraisy, ya. Ingin apa disebutkan tujuannya? Ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak tanggung-tanggung yang didatengin siapa? Sahabat yang paling dekat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab kalau Abu Bakar berhasil ini, ya, diragukan dirinya, insya Allah nggak ada lagi yang ikut Nabi Muhammad, gitu kira-kira. Datang dia nungguin Abu Bakar, ya. Kalau pakai bahasa Depok kira-kira begini, Bang Abu, gitu. Bang Abu, Bang Abu ini kata teman ente nih, dia pakai ngagul-ngagul segala, tahu ngagul ya? Pergi katanya malam, balik lagi sebelum subuh dah di situ, ya. Kira-kira gimana tuh? Begitu kata Abu Jahal tuh mau mempengaruhi Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ini Masya Allah. Padahal Abu Bakar nggak dengar langsung dari Rasulullah, belum dengar. Karena berita itu masih belum merata semua. Abu Bakar saja yang belum dengar. Ketika disampaikan begitu, kata Abu Bakar mengatakan la in qalahu shadaqah. Kalau